Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berhubungan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kangen sih tidak. Persoalannya pundi-pundi Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan supaya Baginda Raja memanggil saya? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Dia memang gemar bersikap jenaka. Hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan warga, Baginda menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." "Memangnya salah hamba apa, Paduka Yang Mulia?" Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Saya kira Baginda juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu," bentak Baginda makin emosi. "Jangan marah dulu, wahai Paduka Yang Mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Begini, Paduka Yang Mulia. Setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya, tentu saja kematian dan neraka adalah yang hak," ujar Baginda mengangguk-angguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda ingin tahu. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya." "Benar begitu, Paduka Yang Mulia," lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda hanya bisa mengangguk-angguk. "Ya, memang begitu.
Ujar Baginda Raja membenarkan. Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya. Abu Nawas kembali menjelaskan. Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda dalam hati. Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda, ujar Abu Nawas. Lalu apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda bingung. Agar bisa mendapat hadiah, jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik Baginda, saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Ia pun lalu mohon diri pamit pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.